Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Safitri Wanapulian dari SPD MPD selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NIM 2019-35015. Kemudian rekan kita saya, Silviana Indah, NIM 2019-35022, dan Maya Sofia Rahmatika, NIM 2019-35024. Pokok pembahasan yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan situasi siap mental dan menimbulkan siswa agar terpusat perhatiannya pada hal-hal yang dipelajari. Kegiatan membuka pelajaran semacam itu tidak saja harus dilakukan guru pada awal jam pelajaran, tetapi juga pada awal setiap penggal kegiatan dari inti pelajaran yang diberikan selama jam pelajaran itu, dengan kegiatan yang lebih sederhana. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan menutup pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Usaha menutup pelajaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Seperti halnya kegiatan membuka pelajaran, kegiatan menutup pelajaran ini harus dilakukan guru tidak saja pada akhir jam pelajaran, tetapi juga pada akhir setiap penggal kegiatan dari inti pelajaran yang diberikan selama jam pelajaran itu. Selanjutnya yaitu tujuan. Kegiatan atau pemeriksaan yang bersifat administrasi saja pada saat mengawali pembelajaran belum tentu akan mencapai sasaran menumbuhkan kesiapan mental siswa secara optimal. Dengan demikian, kegiatan membuka pembelajaran selain untuk mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknis administratif, terutama untuk mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknis administratif, terutama harus memfokuskan pada upaya mengkondisikan kesiapan baik fisik dan mental. Perhatian dan motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan inti pembelajaran. Maka tujuan dari keterampilan membuka pelajaran adalah yang pertama, membangkitkan motivasi dan perhatian. Kedua, yaitu membuat anak didik memahami bentuk tugas. Yang ketiga, menyiapkan mental siswa untuk memasuki kegiatan inti pelajaran. Keempat, menyadarkan siswa akan hubungan antara pengalaman atau bahan yang sudah dimiliki atau diketahui dengan yang akan dipelajari. Kelima, memberikan gambaran tentang pendekatan atau kegiatan yang akan diterapkan atau dilaksanakan dalam kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu tujuan dari keterampilan menutup pelajaran. Antara lain yang pertama yaitu untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kedua yaitu memantapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh siswa sekaligus sebagai umpan balik bagi guru. Keempat yaitu untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai siswa. Kelima yaitu manfaat keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Manfaat keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Antara lain, yang pertama yaitu timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk mengetahui tugas-tugas yang akan dikerjakan. Kedua yaitu siswa mengetahui dengan pasti batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Tiga yaitu siswa mempunyai gambaran yang jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam mempelajari bagian-bagian dari suatu mata pelajaran. Keempat yaitu siswa mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal baru yang akan dipelajari atau yang masih asing baginya. Kelima, siswa dapat menggabungkan fakta-fakta, keterampilan-keterampilan atau konsep-konsep yang tercakup dalam suatu peristiwa. Keenam, yaitu siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mempelajari pelajaran itu, sedangkan guru dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam belajar. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita saya, Mbak Silviana Indah.
Selanjutnya adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Menurut Armayanti tahun 2014, dalam menerapkan keterampilan dasar mengajar, membuka dan menutup pelajaran, ada prinsip yang perlu diperhatikan. Dengan memperhatikan prinsip tersebut, diharapkan kegiatan membuka dan menutup pelajaran yang dilakukan akan menjadi efektif. Selanjutnya adalah menurut Marno dan Idris tahun 2010, ada beberapa prinsip membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama adalah prinsip bermakna, yaitu mempunyai nilai tercapainya tujuan penggunaan keterampilan membuka pelajaran. Yang kedua adalah kontinu atau berkesinambungan, yaitu antara gagasan pembuka dan pokok bahasa tidak menjadi garis pemisah. Yang ketiga, antusiasme dan kehangatan dalam mengkomunikasikan gagasan, yaitu antusiasme menandai kadar motivasi yang tinggi dari guru dan hasil ini akan berpengaruh pada motivasi yang tinggi pula pada peserta didik. Yang terakhir, ada fleksibel dan penggunaan secara luas, yaitu fleksibel dalam kaitan ini berarti penggunaan yang tidak kaku. Selanjutnya, berdasarkan pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan, dalam membuka dan menutup pelajaran harus memenuhi prinsip kebermaknaan serta harus beraturan dan berkesinambungan agar siswa selesai melakukan pembelajaran mampu mengambil kesimpulan dari apa yang telah siswa pelajari tadi, mendapatkan hasil yang memuaskan dan menimbulkan kesan yang menyenangkan. Menurut Marno dan Idris tahun 2010. Selanjutnya, komponen-komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Maya Sofia. Baik, selanjutnya adalah komponen keterampilan membuka dan menutup pembelajaran menurut Marno dan Idris 2010. Komponen yang pertama yaitu membangkitkan perhatian atau minat siswa dengan cara guru mengajar dengan variasi gaya, penggunaan alat bantu pembelajaran, variasi dalam pola interaksi. Yang kedua, menimbulkan motivasi dengan cara bersemangat dan antusias, menimbulkan rasa ingin tahu, mengemukakan ide yang bertentangan, memperhatikan hal-hal yang menjadi perhatian siswa. Yang ketiga, memberikan acuan atau struktur dengan cara mengemukakan kompetensi dasar, memberi petunjuk atau saran tentang langkah-langkah kegiatan, mengajukan pertanyaan pengarahan. Dan yang keempat, menunjukkan kaitan dengan cara mencari batu loncatan, mengusahakan kesinambungan dan membandingkan atau mempertentangkan. Berikut merupakan lembar observasi komponen membuka pembelajaran. Dengan skor 1 dideskripsikan sebagai tidak dilakukan oleh guru, skor 2 tidak dilakukan oleh guru tetapi masih kurang baik, skor 3 dilakukan oleh guru dengan cukup baik, skor 4 dilakukan oleh guru dengan baik. Yang kedua ada komponen menutup pembelajaran. Yang pertama yaitu meninjau kembali dengan cara merangkum inti pelajaran dan membuat ringkasan. Yang kedua mengevaluasi dengan cara mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide baru pada situasi yang lain, mengekspresikan pendapat siswa sendiri, dan memberikan soal tertulis atau lisan. Yang ketiga memberi dorongan psikologis atau sosial dengan cara memuji hasil yang dicapai oleh peserta didik dengan memberikan pujian maupun hadiah. Mendorong untuk lebih semangat, belajar mencapai kompetensi yang lebih tinggi dengan menunjukkan pentingnya materi yang dipelajari, memberikan harapan positif terhadap kegiatan belajar yang baru saja dilaksanakan, serta meyakinkan akan potensi dan kemampuan peserta didik terhadap keberhasilan pencapaian kompetensi belajar dan menimbulkan rasa percaya diri. Berikut merupakan lembar observasi komponen menutup pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan, komponen membuka dan menutup pembelajaran merupakan suatu komponen yang perlu dilakukan guru dalam setiap proses pembelajaran, sehingga diperlukan keterampilan guru dalam kegiatan membuka dan menutup pelajaran perlu dikuasai dengan optimal. Selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat melakukan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, menurut Armayanti 2014, kesalahan umum yang kerap dilakukan guru dalam menerapkan keterampilan ini yaitu seringnya guru menyalahartikan keterampilan membuka dan menutup pelajaran menjadi kegiatan aktivitas biasa, sehingga kegiatan tersebut sering diabaikan. Selain itu, banyak pula guru yang melakukan kegiatan monoton, yang bahkan sebenarnya tidak termasuk dalam komponen membuka pelajaran itu sendiri. Kemudian menurut Nur Halimah 2015, kebiasaan guru yang kerap menunjuk peserta didik yang pandai saja dalam merangkum materi sehingga peserta didik dinilai memiliki beban atau tanggung jawab yang berbeda.
Selanjutnya ada kurang optimalnya guru dalam mengelola waktu juga merupakan kesalahan umum dalam menerapkan keterampilan menutup sehingga kegiatan yang seharusnya dilakukan kegiatan menutup tidak terlaksana akibat kurangnya durasi waktu. Selanjutnya ada guru terkesan tergesa-gesa menyudahi pembelajaran dengan alasan dari pertanda berakhirnya pembelajaran sudah berbunyi dan bahkan seringkali guru tidak menyisihkan waktunya untuk mengumpulkan materi. Dan presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.